Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Dikri Hernawan dari program studi Teknik Mesin dengan NPM 253030036. Saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Membangun Karakter Anti Korupsi di Kalangan Mahasiswa Melalui Nilai-Nilai Pancasila. Topik ini saya pilih karena korupsi masih menjadi salah satu permasalahan besar di Indonesia. Sebagai mahasiswa yang nantinya akan menjadi generasi penerus bangsa, kita perlu memahami bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat menjadi dasar dalam membentuk karakter anti korupsi. Mengapa pendidikan anti korupsi penting? Korupsi merupakan salah satu masalah yang hingga saat ini masih menjadi tantangan besar bagi Indonesia. Berbagai kasus korupsi sering terjadi di berbagai sektor, mulai dari pemerintahan, pendidikan, kesehatan, hingga pembangunan infrastruktur. Korupsi tidak hanya menyebabkan kerugian keuangan negara, tetapi juga berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Dana yang seharusnya digunakan untuk membangun fasilitas umum, meningkatkan kualitas pendidikan, atau membantu masyarakat, justru disalahgunakan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu. Akibatnya, pembangunan menjadi terhambat dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga serta pemerintah dapat menurun. Dalam jangka panjang, korupsi juga dapat memperlebar kesenjangan sosial karena manfaat pembangunan tidak dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat. Namun, korupsi sebenarnya tidak selalu dimulai dari tindakan yang besar. Perilaku tidak jujur dalam kehidupan sehari-hari seperti berbohong, mencontek, memanipulasi data, atau melanggar aturan demi keuntungan pribadi juga dapat menjadi awal munculnya budaya korupsi. Oleh karena itu, pendidikan anti korupsi perlu ditanamkan sejak dini, terutama kepada mahasiswa. Sebagai agen perubahan atau agent of change, mahasiswa memiliki tanggung jawab untuk menjadi contoh dalam menerapkan nilai kejujuran, tanggung jawab disiplin, dan integritas dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu korupsi? Korupsi adalah tindakan penyalahgunaan jabatan, kekuasaan, atau kepercayaan yang diberikan kepada seseorang untuk memperoleh keuntungan pribadi maupun kelompok dengan cara yang melanggar aturan dan merugikan pihak lain. Secara umum, korupsi dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti suap, penggelapan, dana, penyalahgunaan jabatan, gratifikasi, nepotisme, hingga berbagai bentuk kecurangan lainnya. Semua tindakan tersebut memiliki kesamaan, yaitu menggunakan kewenangan atau kesempatan yang dimiliki untuk memperoleh keuntungan yang tidak semestinya. Banyak orang menganggap bahwa korupsi hanya dilakukan oleh pejabat negara atau orang-orang yang memiliki jabatan tertinggi. Padahal, perilaku koruptif dapat muncul dalam kehidupan sehari-hari dan dilakukan oleh siapa saja. Sebagai contoh, mencontek dalam ujian, memasukkan data tidak, menjalankan tugas dengan jujur, atau menggunakan fasilitas bersama untuk kepentingan pribadi merupakan bentuk perilaku yang bertentangan nilai kejujuran dan tanggung jawab. Karena itu, pencegahan korupsi tidak hanya dilakukan melalui penegakan hukum dan pemberian sanksi, tetapi juga melalui pembentukan karakter yang baik sejak usia muda. Dengan membangun budaya jujur bertanggung jawab, seseorang akan lebih mudah menolak segala bentuk perilaku koruptif di masa depan. Pengertian pendidikan anti korupsi merupakan proses pembelajaran yang bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai yang dapat mencegah seseorang melakukan tindakan korupsi. Pendidikan ini tidak hanya berfokus pada pemahaman mengenai pengertian dan jenis-jenis korupsi, tapi juga menanamkan sikap dan perilaku yang mencerminkan kejujuran, tanggung jawab, kedisiplinan, keberanian, kerja keras, dan kepedulian terhadap sesama. Tujuan utama pendidikan anti korupsi dalam membentuk individu yang memiliki integritas tinggi sehingga mampu mengambil keputusan yang benar, meskipun berada dalam situasi yang sulit atau memiliki kesempatan untuk berbuat curang. Bagi mahasiswa, pendidikan anti korupsi sangat penting karena mereka merupakan calon pemimpin profesional maupun pengambil keputusan di masa depan. Nilai-nilai yang dipelajari dan diterapkan selama masa perkuliahan akan mempengaruhi perilaku mereka ketika memasuki dunia kerja dan kehidupan bermasyarakat.
Melalui pendidikan korupsi, mahasiswa diharapkan tidak hanya memahami bahasa korupsi secara teori, tetapi juga mampu menerapkan nilai-nilai positif dalam kehidupan sehari-hari sehingga tercipta generasi yang berkarakter, beretika, dan berintegritas. Pancasila sebagai dasar pendidikan anti korupsi merupakan dasar negara Indonesia sekaligus pedoman hidup bangsa Indonesia. Di dalam Pancasila terdapat berbagai nilai yang sangat penting untuk membentuk karakter anti korupsi seperti kejujuran, keadilan, tanggung jawab, kepedulian sosial, dan gotong royong. Nilai-nilai tersebut menjadi pedoman bagi seluruh warga negara dalam bertindak dan mengambil keputusan. Apabila nilai-nilai Pancasila diterapkan dengan baik dalam kehidupan sehari-hari, maka budaya korupsi dapat dicegah karena setiap individu akan lebih mengutamakan kepentingan bersama dibandingkan kepentingan pribadi. Hubungan sila ke-1 dan ke-2 serta ketiga dengan anti korupsi. Pada sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, terkandung nilai keimanan dan moralitas seseorang yang memiliki keimanan yang baik akan berusaha bersikap jujur serta menghindari perbuatan yang merugikan orang lain, termasuk korupsi. Kemudian, pada sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, terdapat nilai penghormatan terhadap hak dan martabat manusia. Korupsi merupakan tindakan yang tidak adil karena dapat merugikan banyak orang demi keuntungan pribadi. Oleh karena itu, penerapan sila pertama dan kedua dapat membentuk karakter yang jujur, bermoral, dan menghargai hak orang lain. Sila ketiga berbunyi Persatuan Indonesia. Sila ini mengajarkan kita untuk mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Korupsi bertentangan dengan semangat persatuan karena lebih mementingkan keuntungan pribadi. Hubungan sila keempat dan kelima dengan anti korupsi. Selanjutnya, sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini mengajarkan pentingnya tanggung jawab, transparansi, dan mengambil keputusan yang bijaksana. Nilai-nilai tersebut sangat penting dalam mencegah penyalahgunaan wewenang. Kemudian, sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Korupsi menyebabkan ketidakadilan karena sumber daya yang seharusnya dinikmati masyarakat justru digunakan untuk kepentingan pribadi. Oleh karena itu, korupsi sangat bertentangan dengan sila kelima. Selanjutnya, perilaku koruptif di kalangan mahasiswa. Meskipun mahasiswa belum memiliki jabatan dalam pemerintahan atau lembaga publik, perilaku koruptif tetap dapat muncul di lingkungan kampus. Contohnya adalah mencontek saat ujian, titip absen kepada teman, melakukan plagiarisme dalam tugas, memanipulasi data praktikum, serta menyalahgunakan dana organisasi untuk kepentingan pribadi. Selain itu, perilaku seperti memalsukan tantangan, mengubah data kehadiran, atau bekerja dalam sama untuk melakukan kecurangan akademik juga termasuk tindakan yang bertentangan dengan nilai kejujuran dan integritas. Sebagian orang mungkin menganggap tindakan tersebut sebagai hal yang biasa atau sekedar pelanggaran kecil. Namun, jika terus dibiarkan, kebiasaan tersebut dapat membentuk karakter yang tidak jujur dan membuat seseorang lebih mudah melakukan pelanggaran yang lebih besar di masa depan. Mahasiswa, sebagai calon pemimpin bangsa, perlu menyadari bahwa karakter yang dibangun saat ini akan sangat mempengaruhi sikap dan perilaku mereka ketika memasuki dunia kerja maupun kehidupan bermasyarakat. Karena itu, penting bagi mahasiswa untuk membiasakan diri bersikap jujur, bertanggung jawab, menghargai proses, dan menjunjung tinggi etika akademik agar dapat menjadi pribadi yang berintegritas. Selanjutnya, upaya membangun karakter anti korupsi mahasiswa, yaitu ada beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk membangun karakter anti korupsi di kalangan mahasiswa. Yang pertama, membiasakan sikap jujur dalam kegiatan akademik maupun organisasi. Kejujuran merupakan fondasi utama dalam membentuk karakter yang berintegritas. Selanjutnya yang kedua, mengerjakan tugas secara mandiri dan menghindari segala bentuk plagiarisme. Dengan mengerjakan tugas sendiri, mahasiswa belajar bertanggung jawab terhadap hasil yang diperoleh. Ketiga, menolak segala bentuk kecurangan akademik, termasuk mencontek, titip absen, maupun memanipulasi data praktikum. Keempat, menerapkan prinsip transparansi
dan akuntabilitas dalam pengelolaan kegiatan organisasi mahasiswa, terutama yang berkaitan dengan penggunaan dana dan pelaksanaan program kerja. Kelima, membangun diri untuk disiplin, menaati aturan yang berlaku dan menghargai hak orang lain. Keenam, berani menolak segala bentuk kecurangan, serta mengingatkan teman yang melakukan pelanggaran dengan cara yang baik dan bijaksana. Ketujuh, menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman dalam berpikir, bersikap, dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menerapkan langkah-langkah tersebut secara konsisten, mahasiswa dapat membangun karakter yang kuat, memiliki integritas yang tinggi, serta menjadi generasi yang mampu berkontribusi dalam upaya mencegah korupsi di Indonesia. Sebagai kesimpulan, korupsi merupakan perilaku yang merugikan masyarakat dan negara karena dapat menghambat pembangunan, menimbulkan ketidakadilan, serta mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap berbagai lembaga. Oleh karena itu, upaya mencegah korupsi harus dilakukan sejak dini melalui pembentukan karakter yang baik dan penanaman nilai-nilai moral dalam kehidupan sehari-hari. Mahasiswa memiliki peran yang sangat penting dalam membangun budaya anti korupsi karena mereka merupakan generasi penerus yang akan memegang berbagai peran strategis di masa depan. Melalui pendidikan anti korupsi, mahasiswa diharapkan mampu menumbuhkan sikap jujur, disiplin, bertanggung jawab, berani menolak kecurangan, dan menjunjung tinggi integritas dalam setiap tindakan. Nilai-nilai terkandung dalam Pancasila juga menjadi landasan utama dalam pembentukan karakter anti korupsi karena mengajarkan moralitas, kemanusiaan, persatuan, tanggung jawab, musyawarah, serta keadilan sosial. Jika nilai-nilai tersebut diterapkan secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari, maka budaya korupsi dapat dicegah dan digantikan dengan budaya kejujuran serta tanggung jawab. Dengan demikian, mahasiswa tidak hanya menjadi individu yang berprestasi secara akademik, tetapi juga menjadi generasi yang berintegritas, berkarakter kuat, dan mampu memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.